Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih, teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan dua orang anak perempuan, masya Allah. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini, ditonton sampai selesai ya teman-teman. Dan di sini diawali dengan aku pindahin karpet ini untuk anak-anak aku duduk ya teman-teman. Sebelumnya udah aku sapuin sedikit di area yang mau aku taruhin karpet, dipindahin ya untuk anak-anak aku ini biar duduk pada di sini, karena ini aku mau anak aku itu belajar ya teman-teman. Karena di sini masih pagi banget, jadi aktivitas aku tuh biasanya ya kalau misalnya udah selesai mandiin anak-anak aku, udah rapih, mereka udah sarapan, ini lanjut biasanya tuh ngajarin anak aku ya teman-teman, tapi sambil beberes juga. Tapi emang di video kali ini aku nggak beberes banyak ya teman-teman, karena tadi pagi banget tuh udah aku beresin untuk mainan yang berserakan, karena emang nggak terlalu banyak juga mainan yang berantakan di area sini, jadi ya udah nggak aku record ya teman-teman. Dan di sini lanjut buat nyapu-nyapu di bagian seluruh rumah yang membutuhkan waktu ya kurang lebih hampir setengah jam ya kurang lebih ya teman-teman. Aku juga nggak suka ngeliat jam berapa menit nih aku nyapu, nggak pernah aku hitungin. Oh ya, di sini mungkin ada yang ngeh nih sama pakaian aku, yang kalau misalnya di rumah tuh kayak selalu rapi kok pakaiannya tuh seperti itu gitu ya teman-teman. Nah sekarang ini aku lagi memulai, mungkin udah beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, pakaian aku ini agak berbeda, yang biasanya dari daster setiap hari pagi sore gitu ya, atau pagi sampai malam gitu aku pakainya daster. Sekarang itu kayak setelan kayak gini, karena ya aku sekarang lagi nerapin dress well untuk diri aku sendiri walaupun cuma di rumah. Jadi aku tuh pingin berpakaian rapi gitu ya teman-teman, walaupun aku nggak kemana-mana nih ya, walaupun aku cuma ngurusin rumah dan ngurusin anak-anak kayak masak, beberes gitu ya, tapi tetap aku pengen rapi aja di rumah ya, karena ada kebahagiaan diri sendiri gitu ya kalau aku ngelihat diri aku nih rapi. Jadi ya sebisa mungkin aku lagi nerapin dress well ini, walaupun emang aku pakai baju yang itu-itu aja, karena emang aku ini nggak terlalu banyak baju ya teman-teman. Aku pakai baju yang senyamannya aku ya. Terus juga aku lagi nerapin pakai baju ini bisa dipakai rok ataupun celana gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan aku pakai celana bisa dipakai di beberapa model baju ya teman-teman. Jadi aku nggak mau yang namanya numpuk-numpuk pakaian, karena kan aku ini masih ngontrak, jadi aku nggak mau yang namanya banyak-banyak baju, karena toh pakaian yang biasanya itu aku selalu pakai baju yang itu-itu aja, karena menurut aku itu nyaman. Yang penting tuh bajunya nggak bikin bau dan nggak bikin gerah ya teman-teman, karena itu bisa mempengaruhi mood kita juga. Intinya tuh senyamannya kita aja ya. Jangan lupa kalian juga untuk nerapin dress well walaupun cuma di rumah ya teman-teman. Dan aku juga baru nerapin kayak gini tuh baru beberapa bulan ya teman-teman, belum yang lama banget. Dan aku juga masih belajar cara untuk dress well tuh kayak gimana, dan juga cara lain-lainnya gitu ya teman-teman. Jadi aku juga masih belajar, masih banyak cari tahu tentang untuk rapi ya, walaupun menurut aku segini aja udah rapi, karena bersyukur banget ya teman-teman masih bisa rapi kayak gini, walaupun ya aku masak, beberes, ngurus anak gitu ya, diribehin anak. Tapi emang ada kalanya aku tuh pakai daster, yaitu di sore hari ya teman-teman. Sekarang ini aku udah jarang banget pakai daster untuk di siang hari, karena menurut aku agak riweh. Apalagi anak aku ini udah aktif banget ya, kalau misalkan lagi di luar itu dia pasti main di luar, dan nggak bisa yang namanya pakai daster tuh sambil lari-lari, pasti harus diangkat dasternya. Jadi aku memilih pakaian yang seperti ini untuk di rumah ya teman-teman, jadi biar bisa lari ngejar anak aku nih ya yang lagi di luar rumah gitu ya.
Karena tahu sendiri ya, kalau anak-anak itu harus gercep buat nangkepnya. Kalau misalnya lagi mau jatuh atau hampir jatuh, ya kita harus lari buat nangkepnya. Sedangkan kalau misalkan pakai daster, ya bisa-bisa aja sih ya gercep. Cuma kemarin itu aku sempet keserimpet, ngerti gak sih keserimpet? Ya karena ribet sama dasternya, harus diangkat dulu baru aku lari. Jadi mendingan aku pakai pakaian yang seperti ini ya, lebih satset gitu ya, aku melangkahnya juga lebih enak, lebih leluasa gitu ya teman-teman. Dan di sini aku lagi ajarin anak aku belajar nulis karena dia tuh udah lancar, cuma emang belum bagus tulisannya. Jadi di sini aku ajarin. Ini aku pakai kertas kalender ya teman-teman karena sayang gitu kalau misalkan dibuang gitu aja. Mendingan aku manfaatin buat anak aku nih coret-coret atau nulis-nulis kayak gini. Karena menurut aku ya ini bisa dipakai dan bisa dimanfaatin. Biasanya pakai buku, tapi berhubung ini ada kalender yang kertas gini, jadi mendingan aku manfaatin aja dulu buat anak aku belajar. Toh sama-sama kertas ya teman-teman, cuma emang bedanya apa tuh dia nggak ada garis-garisnya aja. Dan di sini lanjut buat beberes di area dapur karena hari ini aku nggak masak ya teman-teman. Udahan dulu cerita tentang dresswellnya, jadi ini aku mau beberes di area dapur yang udah beberapa hari ini ya sekitaran 2 harian belum aku bersihin dari minyak-minyak ya teman-teman. Biasanya tuh habis masak itu aku beresin atau aku bersihin dari minyak-minyak, tapi kemarin 2 harian ini enggak aku bersihin karena ya aku mager. Jangan dicontoh ya teman-teman, ini aku bersihinnya pakai sabun cuci piring seperti biasa. Pokoknya kalau misalkan lagi bersih-bersih area dapur kayak gini, itu aku biasanya pakai sabun cuci piring ya teman-teman. Karena menurut aku ya sama-sama bikin keset dan bersih ya. Jadi pakai aja yang ada di rumah, manfaatin aja yang ada di rumah ya. Jadi nggak harus beli-beli ya teman-teman. Ini aku bersihin di area kolong meja, kolong kompor ya. Ternyata ada remah-remahan apa nih yang tatakan itu, karena tatakan kompor aku nih udah jelek banget ya teman-teman. Sebenarnya aku pengen ganti, cuma belum nemu nih ya yang awet dan bagus. Jadi aku nggak mau yang namanya beli-beli lagi gitu ya, beli-beli terus gitu. Jadi aku pengen beli sekali, nggak apa-apa mahal, yang penting bagus gitu ya teman-teman. Ini aku elap pakai elap kering, biasanya tuh aku pakai elap basah, tapi ini pakai elap kering aja udah bisa mengambil sisa-sisa dari kotoran ya teman-teman. Ini nggak lupa juga untuk di bagian dindingnya, jadi sebisa mungkin dapur aku ini bersih ya teman-teman. Aku nggak mau yang namanya dapur aku ini kotor atau ada minyak-minyak, walaupun emang aku nggak serajin yang setiap hari dibersihin, tapi setidaknya seenggaknya paling lama itu seminggu sekali ya teman-teman untuk ngebersihin area dapur. Karena dapur ini kan untuk kita memasak ya, memasak makanan. Jadi penting banget untuk kebersihannya itu menurut aku ya teman-teman. Apalagi dapur yang setiap hari dipakai buat masak. Jadi pasti banyak banget cipratan minyak atau apa tuh yang bekas-bekas makanan pada jatuh gitu ya teman-teman. Jadi perlu banget dibersihin, enggak yang setiap hari, 2 hari sekali, paling lama seminggu. Tapi aku nggak pernah sih ya untuk 1 mingguan gitu baru dibersihin, nggak pernah. Paling lama yaitu 2 hari, dan paling cepet ya setiap habis masak aku bersihin ya teman-teman. Dan di sini nggak lupa juga lapnya itu aku cuci ulang ya teman-teman, biar dia bersih juga, sekalian juga di dapur, dan sekalian juga bersihin wastafel yang tadi bekasan tatakan kompor kan aku ketuk-ketuk di situ ya. Dan ini lanjut buat ngepel ya teman-teman. Aku biasanya tuh kalau misalkan ngepel itu di 2 hari sekali, tapi kadang juga setiap hari tergantung sama lantainya. Kalau aku ngerasa lantainya itu udah berkerak gitu ya, udah sehari aja udah ada bekas makanan anak-anak aku, ini langsung aku
ngepel. Tapi kalau misalkan bekas makanan anak aku ini nggak ada gitu ya, karena biasanya juga aku langsung elap pakai elap basah atau pakai tisu, jadi nggak ada kerak untuk bekas makanannya. Jadi biasanya aku 2 hari sekali ya untuk bagian ngepelnya. Dan ini anak-anak aku itu lagi pada tidur siang ya teman-teman. Aku baru bisa aktivitas lagi ya setelah mereka pada tidur siang. Kalau misalkan mereka tuh pada nggak tidur siang, aku nggak bisa yang namanya ngepel karena harus nunggu mereka itu pada tidur dulu. Soalnya takut banget mereka itu pada jalan ya kan. Sedangkan ini lantainya itu masih basah. Jadi takut banget mereka tuh pada jatuh gitu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan enggak nunggu mereka pada tidur ya nunggu sore ataupun malam baru deh aku ngepelnya gitu ya teman-teman. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh segitu aja videoku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum.